Juga yang dibalas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi malam ini nih aku mau dikit berbagi kisah. Kayaknya bagus, semoga bisa menginspirasi kawan-kawan semua ya. Ini ada terekam jejak kejadian pas zaman sahabat Nabi. Kisah ini nih bisa kita ambil refleksi untuk mengambil kiat-kiat langkah menjawab tantangan zaman mungkin ya. Oke, jangan lama-lama ya intronya, langsung aja to the point aku bacain kisahnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi pas zaman dulu itu di Madinah, nah, tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Kalau itu gini terus. Itu ada sebuah properti yang sebidang tanah dengan sumur yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Jadi sumur itu dinamakan sumur Ruma, the well of Ruma, karena dimiliki oleh seorang Yahudi bernama Ruma. Jadi pas itu di Madinah ada sumur namanya sumur Ruma. Ketika itu memang lagi paceklik, orang-orang susah mendapatkan air. Jadi orang-orang itu untuk mendapatkan air, caranya ya dengan membeli dari si Yahudi tersebut. Pas itu zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah itu melihat realita yang begitu memiriskan, timbullah inisiatif oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Apa yang beliau lakukan ketika itu? Beliau menawar sumur tersebut. Beliau berencana membeli sumur tersebut, tapi sama si Yahudi tersebut tadi tidak diberikan karena tahu sumur itu sangat bernilai cuan, sangat bernilai duit. Jadi nggak mau dong sumber penghasilan dia dengan iming-iming duit hanya seberapa, dia nggak punya penghasilan yang tetap lagi. Tapi nggak selesai di situ. Sayyidina Utsman setelah itu punya siasat yang sangat ciamik. Apa itu? Beliau mengadakan negosiasi. Beliau mengadakan negosiasi dengan cara model kongsi. Jadi sumur tersebut dibeli sama Sayyidina Umar 50%-nya saja. Setelah 50% disepakati oleh Yahudi, si Yahudi tadi si Ruma dengan Sayyidina Utsman, disepakatilah satu hari, misalkan hari Senin, yang menyediakan jasa jual air tersebut si Yahudi. Besoknya Selasa Sayyidina Utsman. Terus bergulir setiap hari seperti itu. Setelah sepakat, dimulai penjualan air tersebut. Dan sebelum orang-orang Muslim itu membeli air dari sumur Yahudi itu, Sayyidina Utsman itu sudah mewanti-wanti kepada orang-orang Muslim. Sumur itu digratiskan oleh beliau. Ketika pas jatah sumur itu dimiliki oleh Sayyidina Utsman, otomatis apa? Keesokan harinya, kaum muslimin masih memiliki cadangan air. Walhasil mereka nggak beli air keesokan harinya. Alias apa? Ya lama-kelamaan kan si Yahudi tersebut jadi nggak ada pemasukan. Nah, pas jatahnya Sayyidina Utsman yang menghandle sumber tersebut, mereka pada datang mengambil air lagi gratis. Besoknya lagi Yahudi yang jaga itu sama sekali nggak ada yang datang untuk membeli. Begitu jalan terus, akhirnya tepuk jidat juga si Yahudi itu. Mau nggak mau apa? Dia harus menjual sumur tersebut secara utuh kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Karena memang pondok begitu bagus siasat yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman yang bisa kita tiru di zaman sekarang ini. Banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Terus sampai sekarang pun sumur tersebut masih ada dan dimanfaatkan oleh kerajaan Arab. Itu dinamakan sumur yang banteng itu namanya sumur
The Well of Usman. Boleh lah, boleh. Hari ini sumur tersebut dikenal dengan nama Sumur Usman atau The Well of Usman. Jadi tanah luas sekitar sumur tersebut menjadi sebuah kebun kurma yang Iya, diberi betul. air dari Sumur Usman. Puyeng lah gua ngerokok bol. Kebun kurma Iya. tersebut dikelola oleh Badan Wakaf Pemerintah Arab Saudi sampai sekarang. Nah, itu. Murah apa 25? Kurmanya diekspor ke berbagai negara di dunia, hasilnya diberikan untuk yatim piatu dan pendidikan. Sebagian dikembangkan menjadi hotel dan proyek-proyek lainnya. Sebagian lagi dimasukkan kepada sebuah rekening tertua di dunia atas nama Sayyidina Utsman bin Affan. Lebih masuk elabor. Hasil kelolaan kebun kurma dan grupnya yang di saat ini menghasilkan 50 juta rial per Gua di tahun sini promen Surya. atau setara 200 miliar per tahun. Wah, bayangin coba kan, ini bener-bener investor ulung, investor yang cerdas. Beliau adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Nggak tahu enak. Sang Yahudi tidak akan pernah menang. Kenapa? Karena visinya terlalu dangkal. Ia hanya hidup untuk masa kini, masa ia ada di dunia. Sedangkan visi dari Sayyidina Untuk lama Utsman kayaknya. adalah jauh ke depan. Jadi visioner, jauh ke depan. Oh. Ia berkorban untuk Jadi, menolong manusia lebih- lain iya, yang iya. membutuhkan, dan ia menatap sebuah visi besar yang bernama Shadaqatun Jariyah, sedekah berkelanjutan. Anjing. Sebuah sodakoh yang tidak Wah, pernah berhenti bahkan pada saat wah. manusia sudah mati. Begitulah sedikit kisah yang bisa saya ceritakan malam ini. Jadi intinya, Masa di sini intinya 26? ya sebagai apa, generasi kita khususnya milenial ya, mungkin masih muda, kita tuh jangan Gila. Lu terlalu- beli rokok yang ilegal aja itu yang ada Banyak. orangnya itu apa namanya? apa ya, menutup diri dengan semua peluang, dengan semua kesempatan yang sangat terbuka menganga di zaman Iya yang sekarang. itu warna merah kan? Banyak sekali, Mulutnya. bisa semua Putih kita awet, ambil celah. Jadi sebisa mungkin kita harus visioner menjadi Di orang. sini ada warna merah. Ibarat orang apa itu nama rokoknya? Mengharapkan keuntungan sekarang, ya sudah, yang dia dapatkan ya ketika itu aja. Sudah ada. Tapi lain Kalau cerita mau orang yang menang, berpikir visioner, mungkin ketika itu dalam tanda kutip dia akan merugi, tapi Kena raya kayak Magnum. kita bisa buktikan nanti pas masa depan atau berapa tahun, berapa waktu ke depan, contoh real yang sudah dibuktikan oleh Makanya Sayyidina Utsman bin Affan. Produk jarum juga. Tetap semangat, tetap berpikir kreativitas, Terus ada tetap lagi rokok semangat yang berinovasi 13.000. ya, untuk Ada cobanya ada. kaum muda yang lebih mandiri. Mil Oke, juga. ya. Enak kok enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma